jadi bukannya yang luar biasa ini karena ingin ikut berpartisipasi juga mengembangkan program yang sudah dijalankan oleh Agroteknopark. Karena memang besok ada kunjungan, kebetulan ini adalah waktu yang tepat menurut kami untuk kami di sini itu belajar. Jadi memang kami ini kalau dari lihat wajahnya anak-anak ini adalah wajah senang belajar, sedang berpetualang, mungkin ketika alam, perjalanan. Jadi kita dari Jubung Pak Kampus Tercinta kami kita Jubung Pak ya. Di situ memang kita tadi rombongan yang rombongan berkonvoy gitu ya. Jadi saya memimpin Pak kayak main bola gitu. Alhamdulillah diberikan kemudahan lancar semuanya di sini bisa hadir, anak-anak juga diberikan kesehatan, beberapa yang sakit juga diberikan kesembuhan. Ini kami kedatangan, barusan saya ngobrol dengan Pak Siti juga ada informasi yang bagus juga buat adik-adik semuanya. Di sini menerima magang, anak-anak magang boleh diterima, tapi terbatas jumlahnya ya. Jadi kebetulan di sini ada yang magang dari pertanian di Pak ya, dari pertanian. Itu boleh di sini magang boleh jadi guiding di situ, atau mungkin hal paling lain paling wisata, ikut mengembangkan wisata yang di sini. Juga jadi menerima magang dan saya pikir ini hal yang bagus untuk kita bisa samakan kedepannya sehingga ini menjadi suatu. Jadi itu jadi di sini juga yang diberikan oleh pimpinan kami, salah satunya adalah upah taman agroteknologi dalam mendukung pembelajaran di luar prodi. Salah satunya adalah kegiatan magang. Itu bisa magang yang hanya 1 bulan setengah, 45 hari, yang itu akan dikonversi dalam 3 SKS. Mohon maaf ya, benar Pak Baru ya, 3 SKS ataupun 10 SKS. Tentu saja menyesuaikan dengan materi yang sesuai dengan kondisi di kami. Kalau di pertanian yang disampaikan Pak Baru tadi, karena ini adalah terkait dengan pertanian, yang 10 SKS masih masuk. 10 SKS, sebenarnya 20 SKS itu boleh, tapi kadang-kadang mereka juga enggak, karena mereka juga masih ingin kuliah. Gitu. Jadi kami di sini adalah tugas kami adalah melaksanakan layanan laboratorium sentral ilmu hayati program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu tugas kami. Jika salah satu terkait dengan kegiatan kali ini adalah kegiatan terkait dengan pendidikan. Ya. Yang mendukung di kami hanya Wajati ya tadi ya. Jadi unit-unit kegiatan yang ada di kami itu adalah budidaya anggrek, yang kami kultur jaringan, kemudian ada di atas, kemudian budidaya anggrek ada di bawah, ya. Dan itu bisa menguatkan kembali, ya. Kemudian kami juga punya kompos yang bahan bakunya adalah daun-daun dari tanaman kita di fakultas ini net. Kemudian kami tambahkan dengan kode menjadi kompos yang kami juga jual dengan di kalangan terbatas, yaitu juga menjadi tempat pembelajaran kami. Kemudian hidroponik sebagai apa ya, pertanian perkotaan, urban farming ya, menjadi urban farming sekarang juga banyak dikembangkan. Kemudian pengelolaan tanaman hias kami juga sudah menggeliat sekarang bekerja sama dengan
office ya, yang usaha bunga ya. Itu ada permintaan bunga matahari, kami bulan-bulannya sehingga kami juga mengembangkan itu. Kemudian ada beberapa jenis bunga lagi yang akan kami kembangkan. Kemudian buah-buahan seperti ada di depan, kemudian sayuran. Kemudian unit-unit bisnis yang kami jalankan baru aja kami dapat outlet yang di depan ya, kita tahun 2025 akhir kemarin ya, itu kami kembangkan dan itu sebagai tempat untuk majangi produk-produk kami, tapi juga produk-produk lain. Kalau mungkin dengan punya usaha pertanian misalnya di rumah, punya buah apokat misalnya, punya buah kelengkeng atau punya buah jambu apa-apa, kalau kelebihan dengan kirim ke sini nggak masalah, asalkan seger ya, karena kelebihan di kami itu mudah dipasarkan ke kalangan kita yang di universitas karena kesegaran produk kami. Sehingga kalau kami panen sayur itu langsung dipesan sehingga langsung habis. Kemudian lahan dukung, saya diingatkan tadi oleh Pak Pandu, ada juga wisata itu ya, wisata edukasi tanaman lokal. Dengan di sana kami juga belum sempat garap. Kami sempat tahun 2024 itu menanam tanaman, tetapi yang tidak mudah adalah perawatannya. Di awal-awal sempat menarik orang untuk masuk, tetapi karena kami juga tidak mengembangkan dengan optimal, akhirnya yang masuk tidak bertambah. Di sana juga ada tempat bermain. Ya. Kalau jenengan punya ide misalnya mau dikembangkan apa, kemudian di sana jadi salah satu wisata edukasi kami yang ada di Dibu, itu dengan senang hati kami akan ya, bayangan kami ke depan itu selain wisata yang ada di wisata Toga, ada juga nanti wisata ke sawah, kemudian tanam padi bagi anak-anak juga itu punya potensi untuk dikembangkan. Sehingga mungkin kalau itu bisa juga nanti sharing-sharing ketika kami ada kunjungan terkait dengan wisata edukasi di Dibu, mungkin kami bisa sharing dengan jenengan semua apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Itu terkait dengan pengelolaan lahan yang cukup, terkait dengan kegiatan wisata. Kompos itu juga kami produk kita hasilkan, kemudian kita juga jual, dan itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan kami. Wisata edukasi itu mulai dari TK sampai SMA ya, itu yang masih berjalan. Yang paling banyak adalah dari TK, yang kedua SD, ketiga SMP, baru SMA ya. Dan tiap tahun pasti ada, tiap triwulan pasti ada, tetapi triwulan 2 dan triwulan 3 itu biasanya agak sepi, tapi ada triwulan 2 masih ada. Kemudian pengolahan buah-buahan, kami ada beberapa buah-buahan yang kami produk. Kami juga sebenarnya ke depan juga nanti terkait dengan usaha lainnya, itu kami juga punya kontainer box, itu belum kami manfaatkan. Kedepannya juga kami juga masih belum punya mau kami manfaatkan gitu ya. Kami kerjakan sendiri atau kami sharingkan dengan mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu juga sebagai pengelola nanti nggak tahu apakah itu bagi hasil ataukah dengan HR ya. Karena ketika saya kumpul dengan teman-teman mahasiswa itu ada juga yang mereka menungguin di kafe-kafe tertentu, apakah mau ya kalau menungguin di kampusnya sendiri. Tentu saja kami di siang hari saja, karena kalau malam kami tidak berani. Di antaranya adalah produk buah-buahan kami yang bisa dimanfaatkan. Misalnya kemarin itu belum dibuka, ada tanya Pak di sini jual bumbu hujan enggak?
itu hal-hal seperti itu menarik sih, tapi kami masih belum siap untuk SDM yang mengelolanya. Kemudian buah dan sayuran yaitu hidroponik yang saya sampaikan tadi dan juga di greenhouse cenderung kami. Kalau organik enggak, ya, karena tanah kami juga masih belum organik beneran, ya, tapi kami masih semi organik. Kami akan menggunakan pestisida kalau sangat terpaksa, kalau tidak enggak, sehingga kami menanamnya di dalam greenhouse. Ya. Kemudian ada tanaman hias, yang tanaman hias itu saya nggak tahu tanaman hiasnya apa saja yang digunakan karena baru merintis, dan itu juga alhamdulillah juga masih punya pasar yang dikehendaki oleh konsumen. Kemudian budidaya anggrek ini kami masih menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk menyediakan anggrek kami, walaupun kami melakukan kegiatan untuk jaringan. Kemudian usaha-usaha lainnya kami akan ini ke depan, ya, kami akan mengembangkan jamur tiram. Kalau ikan lele kami sudah mencoba kemarin panen yang pertama, ya, walaupun tidak banyak. Kemudian jus aneka buah yang saya sampaikan tadi. Kemudian nggak tahu nanti apa lagi, karena kami tiap tahun target depan unit bisnis kami tahun ini ada 3, tahun depan mungkin akan ditarget lagi berapa sehingga harus terus kami sehingga kami harus berinovasi mengikuti perkembangan universitas Jember yang mau jadi PTN bisa kan boleh duit, ya, karena alternatifnya nanti nggak mungkin kan menaikkan SPP asal itu KT dengan dengan KT dengan dulu itu protes di sini. Jadi alternatifnya kan meningkatkan daya tampung dan meningkatkan produktivitas untuk memperoleh dana PNBP non KT. Salah satunya adalah di kami yang di target. Nah itu yang sehingga kami harus berinovasi. Makanya kalau tadi Pak Pandu menyampaikan, tapi ini saya bisa juga agak berkurang pikiranku, ya. Bebanku berkurang. Jadi ada yang bantu saya untuk misalnya mikir produksi, gitu kan. Kemudian bantu promosinya lewat media apa. Mudah-mudahan nanti juga marketing juga sehingga banyaklah nanti yang bisa kami dapatkan dengan adanya saya. Kami dengan pertanian berikutnya kami juga akan mengembangkan pertanian presisi. Ya, selama ini karena SDM kami terbatas, sehingga presisinya itu kurang. Misalnya hidroponik seharusnya itu yang diukur adalah konsentrasi medianya, ya, konsentrasi medianya, kemudian suhunya, pH-nya diukur, tetapi ini kami sementara kami abaikan, ya, sehingga produksi kami tetap produksi sih, tapi tidak bisa optimal yang diharapkan. Sehingga dengan adanya teman-teman dari Fakultas Pertanian kami akan mendapatkan informasi, Pak, ini seharusnya ketika umur sekian sampai sekian konsentrasinya sekian, ketika umur sekian sampai sekian konsentrasinya sekian. Sehingga mudah-mudahan itu jadi pembelajaran kami untuk mengembangkan kami menjadi lebih baik lagi. Ini adalah data wisata edukasi kami, ya. Ini jumlah institusi yang terlibat. Ini untuk triwulan 1 tahun 2025, ya, maaf, ini data dari 2025 itu 20. Untuk triwulan 2 11, triwulan 4 hanya, triwulan 3 hanya 4. Biasanya yang banyak itu triwulan 1 dan triwulan 4. Sehingga triwulan 1 20 institusi, triwulan 4 26 institusi. Itu yang saya sampaikan dari BK.
sekitar 11 sampai 15 institusi. Dan minggu depan kalau nggak salah yang saya sampaikan ke guru pajak, saya lupa tanggal berapa, minggu depan kali, ada kunjungan dari TK untuk di sini. Nah, mungkin kalau ada yang mau ke sini dan magang gitu, dengan senang hati kami akan. Kemudian yang terkait dengan pembelajaran itu ada 32 layanan dari 20 institusi. Ya, pembelajaran yang di sini adalah mulai dari praktikum, kalau pembelajaran praktikum dan bimbingan edukasi. Ya, itu ada 32, tapi pada figuran 2 itu 11 sesuai dengan namanya karena ini adalah institusinya adalah sekolah. Ya. Kemudian figuran 3 itu hanya 3 layanan. Kemudian yang figuran 4 cukup banyak, 30 kegiatan, ya, 30 layanan. Jumlah pengunjung itu yang saya sampaikan tadi 677 itu pada TW 1 dan 1313 pada TW 4. Cukup banyak pengunjung kami. Ya. Kemudian ini saya kira nggak perlu. Ini adalah kegiatan kami budidaya hidroponik itu kegiatannya penyampaian, persiapan instalasi, pindah tanam, panen dan pasca panen. Kemudian yang penelitian dan pengembangan yang kami maksud di sini adalah untuk mahasiswa-mahasiswa ketika magang. Ya, itu kegiatan-kegiatan yang akan bisa dikembangkan. Ini misalnya sayuran juga sama, kami masih belum punya smart greenhouse. Saya sampaikan tadi, kami masih belum presisi untuk berapa konsentrasi yang harus diatur, berapa pH-nya, berapa suhunya sehingga pertumbuhan tanaman menjadi optimal. Itu kami masih belum. Nah itu biasanya kami kerjakan bersama-sama dengan mahasiswa pertanian. Ini adalah strategi pengembangan untuk di Universitas Cambridge. Rupanya kita sudah mengarah ke PTN PH. Kayaknya juga Pak Pandu juga ditarget ini kayaknya apa ya? Dana yang bisa diperoleh dengan kegiatan. Ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan sepintas tentang upah taman agroteknologi yang salah satunya adalah menunjang proses pembelajaran yang dalam hal ini kami juga dibebani untuk menerima magang mahasiswa sebagai pembelajaran di luar prodi. Ya kami mohon maaf Pak Pandu, pada awalnya kami tidak mengira kalau ternyata FISIP dengan prodi UPW itu juga punya peluang untuk bekerja sama dengan agro. Ya mudah-mudahan nanti dengan kegiatan kita sharing-sharing gitu, kami hanya bisa menghayal gitu. Bagaimana kalau perjalanan ini ya dari upah keliling ke Universitas Cambridge itu kan ada kereta kayu itu, kemudian keliling ke Fakultas Hukum itu, ya, kemudian keliling kemana lagi, sehingga ada daya tarik itu. Dengan seperti itu nilai jual kita sebagai sumber selain untuk tempat wisata edukasi mungkin juga akan menjadi lebih baik. Kesan pertama itu kan ketika di usia dini, ya, ketika dia menang maka dia akan mencari di sini. Ya, kayak anak saya itu sekolah umur 5 tahun minta sekolah itu pokoknya di sekolahnya ada masjidnya. Itu kan kesan pertama ya, sehingga dia digeser gitu. Nah itu mudah-mudahan itu juga menjadi unggulan tambahan kita ketika menggunakan edukasinya. Itu yang masih belum kami rintis.
sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan untuk menjadi wisata. Ya. Di kita ada TP itu ada industri kue, ya roti ya, industri roti. Nah, bisa juga kunjungannya ke sini dibawa ke TP untuk mengunjungi wisata bagaimana proses pembuatan kue. Itu masih perlu kami cari nanti ya, maaf, itu masih di angan-angan kami karena kami masih fokuskan di sini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mbak Yuli ada nggak ya? Perkenalkan, saya Yuli, bisa dipanggil Bu Yuli. Jadi saya di sini sebagai pengolah data keuangan di tata usaha, tapi alhamdulillah selain mengelola keuangan saya juga mengelola, ada beberapa operator yang saya jalani. Jadi alhamdulillah Pak Sigit. Ini ngamputan ini sebenarnya sebelumnya saya dalam rangka ini saya juga bingung bahwa tiba-tiba mendadak ada kegiatan seperti ini. Jadi yang perlu saya jelaskan apa ini garis besarnya? Proses karena ini terkait dengan roti usaha bicara terkait dengan kaitannya dengan aktivitas itu wisata. Oke, berarti bukan teknik ketika ada jadi kemarin termasuk juga ya? Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi di kita itu biasanya melakukan promosinya itu selain mengirim surat-surat ke sekolah juga via Instagram, ada TikTok juga. Terus kadang sistemnya, istilah Jawanya itu getuk tular nih. Jadi dari satu sekolah ke sekolah lain, alhamdulillah. Untuk prosedurnya biasanya standar sih, berkirim surat ke kita, terus kita ada berupa brosur. Brosurnya itu isinya jadi ada beberapa pilihan paket. Belum sempat lihat brosurnya? Bentar ya. Ini ada paket berkeliling sama beberapa pilihan paket berkeliling dari praktek. Karena kita pertanian, jadi hubungannya sama pertanian, prakteknya juga mengenai bidang-bidang pertanian. Ada praktek menanam tanaman hias, terus sayuran, hidroponik sama anggrek, termasuk pengolahan limbah organik. Kita promosinya itu lebih ke anak-anak sekolah, jadi ada TK, SD, SMP, SMA. Kalau untuk biasanya mungkin ini kendala dari kita kalau seandainya tidak ada kunjungan itu kadang sekolah-sekolah itu kan mempunyai kurikulum. Jadi itu sih kendala kita. Mungkin nanti adik-adik bisa membantu untuk mempromosikan biar lebih banyak kita pengunjung. Tapi kalau untuk TK biasanya rutin ada. Tapi kalau dilihat dari beberapa tahun, selalu di triwulan kedua atau ketiga Bapak itu mesti kita jarang ada kunjungan. Oke. Terus apa lagi nih Bapak? Mungkin ada yang ditanyakan dulu sambil saya jelaskan. Kalau mengenai biaya, kalau mengenai biaya, paket keliling itu kita kenakan biayanya sebesar 5.000. Sebesar 5.000 ya. Kalau seandainya praktek menanam tergantung. Kalau menanamnya sayuran, bibit sayuran kita kenakan biaya 18.000. Kalau paket tanaman hias itu biasanya stek itu juga kita kenakan 18.000. Bisa dibagikan berarti. Ini contoh brosur dari kita.
setelah dan brosur ada yang ditanyakan, tidak apa-apa, silakan. Kalau untuk paket keliling, karena kita ada 5 divisi, jadi ada divisi tanaman hias, divisi sayur, buah, anggrek, dan kompos. Jadi nanti sistemnya, teknisnya, adik-adik itu berkeliling. Seandainya ada 100 siswa, nanti akan dibagi 4 pemandu, dan pemandu itu nanti akan keliling ke beberapa divisi. Jadi seperti itu di kita. Terus tergantung juga dari sekolah. Kadang kita kalau sekolah itu ingin ada games, kita juga menyediakan games. Ini berarti kalau untuk kunjungan besok, apakah ada yang mau membantu? Ada? Semua atau kayaknya kalau semua nggak mungkin? Mungkin ada beberapa yang boleh. Besok itu ada kunjungan dari TK Buati kebetulan. Jadi adik-adik mungkin ada yang sekalian mau praktek langsung bisa. Monggo besok bisa hadir. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Nanti di Selasa 50 siswa, Rabu 50, Kamis 60. Jamnya setengah 8. Kalau bisa sebelum jam setengah 8 sudah. Paketnya kirim saja. Mungkin bisa dibagi 3. Ini jumlahnya berapa? 60. Kalau memang mau belajar semua tidak apa-apa. Nanti 60 dibagi 3. Boleh? Oke. Ini kitanya yang dibagi atau gimana ya? Monggo dari kalian saja ada yang bagi tidak apa-apa. Karena saya kan tidak tahu nama-namanya. Berarti keperluan kita buat jadi pemandu berapa? Sebenarnya pemandu itu kebutuhan kita saat ini 25 siswa, ya. Itu 1 pemandu cukup. Tapi kan nanti adik-adik di sini kan belajar. Jadi sementara ikut dulu saja, apa? Mungkin kalau seandainya ada kunjungan lagi di sini berikutnya dan masih membutuhkan praktek langsung, Bapak mungkin bisa langsung terjun langsung, Bapak. Kita sesuaikan dulu dengan yang ada di sini. Oke. Belajar lah. Iya, betul. Berarti besok kan intinya mengikuti dulu ya yang lihat kita seperti apa. Next untuk kan kunjungan pasti ada. Iya. Oh, anak-anak sudah terbiasa dengan ini kan ini. Kiranya sama dengan teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin setelah besok adik-adik ikut, terus adik-adik punya masukan buat kita sangat menerima sekali. Karena gini, takutnya kunjungan di kita itu monoton seperti itu. Padahal kan kalau sekolah yang sudah kesini, itu pengennya kan ada sesuatu yang baru. Nah, siapa tahu nanti adik-adik bisa ngasih masukan kita sangat menerima. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Silakan. Mungkin setelah baca Bisa berkeliling. Jadi kalau anak TK itu sebenarnya lebih apa ya, pendekatan itu beda sama SD sama SMP SMA ya. Anak TK itu kita jelaskannya, jadi contoh kalau tanaman hanya jelaskan warnanya apa sih, jadi lebih kayak itu saja sih, nggak yang detail banget. Terus setelah ada pembukaan kita biasanya ada senam. Jadi besok kira-kira tuh ada berapa siswa? Besok itu 50 siswa, ya. KP kayaknya, yang besok KP ya. Itu kalau 25 orang tour guide, mereka nyampein materi terkait agro itu menggunakan apa itu? Atau menggunakan mikrofon atau apa? Kita ada pakai apa sih speaker pinggang. Kita pakai speaker. Kebetulan baru pengajaran. Biasanya pakai suara langsung jadi agak mantap. Alhamdulillah.
Bu, mungkin Oke. kan nanti ada 50 siswa. Nanti kan ada 5 divisi juga di sini. Mungkin bisa dibaginya itu 10-10. Jadi nanti 50 siswa itu ada guide yang dampingin dari kita itu 5. Jadi nanti mereka yang gitu bakal nyampein ke kita yang guide itu. Nanti misalkan setelah mereka itu melakukan pemanduan di KB itu, mereka bisa langsung memandu kita yang nggak ikut jadi tour guide. Jadi itu. Jadi gini, karena sebenarnya itu tadi kenapa dibaginya 25 karena keterbatasan pemandu kita. Nah kebetulan kan besok kan kalian masih follower nih, masih mengikuti. Jadi bagaimana kalau 25 dulu baru ke depannya nanti benar-benar saya bagi untuk kalian. Jadi sesuai dengan jumlah pemandu. Gimana? Depannya seperti itu. Oke, ada yang lain?